Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa azila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu Bupati Kabupaten Luwu Utara beserta hadirin dan hadirat yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Idul Fitri telah kita laksanakan. Hari ini adalah hari penerimaan ijazah. Setelah 1 bulan kita kursus, setelah 1 bulan kita ujian, hari ini penerimaan ijazah. Layaknya seperti ujian di sekolah, penerimaan ijazah itu ada yang lulus dengan sangat memuaskan, ada juga yang lulus B, ada yang lulus C, bahkan ada yang lulus ditunda 2 bulan yang akan datang, dan tidak sedikit juga yang tidak lulus. Ujian 1 bulan tidak lulus. Hari ini pembagian ijazah, mereka yang puasa, mereka yang tarawih, mereka yang ibadahnya bagus, tadarusnya, kemudian itikafnya, sedekah zakatnya cukup, hari ini lulus A. Pembagian ijazah hari ini. Tapi ada juga datang terima ijazah padahal tidak ada ijazahnya. Datang Tony terima ijazah padahal tidak lulus. Pakai baju baru, pakai sajadah baru, pakai kudung baru, pakai parfum, pakai segala baru. Nah, tunggu namanya disebut padahal tidak. Siapa mereka? Ciri-cirinya itu yang cepat pulang. Itu karena dia tidak dapat ijazah, nah tahu dirinya pulang nih. Itu ciri-ciri tidak lulus itu. Napa yang pernah pada icawi? Maga matu ko akhirat di padang mahsyar tidak ada perlindungan. Kata Nabi, matahari tinggal 1 jengkal dari kepalamu. Bagaimana kita merasakan sak panasnya? Nah, sekarang saja kita sudah menyerah. Termasuklah mereka yang kemungkinan tidak lulus. Khutbah dibacakan masih juga pegang HP-nya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibu Bupati Kabupaten Luwu Utara beserta hadirin yang saya muliakan. Suatu kali Nabi naik ke atas mimbar. Pada saat beliau naik, kedengaran beliau mengucapkan amin, amin, amin. Seperti hari ini, 1 Syawal. Memang katoba Nabi ta, mendre yase katobai. Ketika Nabi naik ke atas mimbar, kedengaran Nabi mengucapkan 3 kali amin, amin, amin. Selesai khutbah, datang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami mendengar Anda mengucapkan amin tadi 3 kali. Ada apa gerangan?" Nabi menjelaskan, "Tadi itu waktu saya naik tangga pertama, saya mengucapkan amin. Malaikat Jibril berbisik di telingaku, berdoa kepada Allah agar doanya malaikat Jibril dikabulkan. Saya mengaminkan. Telu ilodongan malaikat Jibril, 3 doanya malaikat Jibril dan Nabi yang mengaminkan. Malaikat Jibril berdoa, diaminkan oleh Rasulullah. Doa itu pasti diijabah oleh Allah. Apa gerangan? 1. Ya Allah, janganlah Engkau terima
tuanya. Mendengar ini Nabi melanjutkannya, amin, terima ya Allah. Artinya jika ada di antara kita di tempat ini puasanya lengkap 30 hari, tarawihnya tidak ada lepas, witirnya cukup, zakat sedekahnya dia tutup di akhir Ramadannya, lalu dia bersilaturahmi kepada tetangganya, lalu dia bertadarus selama Ramadan, tapi kurang ajar sama ibunya, durhaka sama bapaknya, gara-gara dia pernah ditinggal waktu kecil, gara-gara dia tidak diurus waktu kecil, lalu dia dendam sama ibu bapaknya, sakit hati sama ibu bapaknya, lalu dia tidak datang kepada kedua orang tuanya, demi Allah puasamu sia-sia. Maka Ramadan selesai, alhamdulillah dosa kepada Allah sudah tuntas jika bapak sungguh bertobat. Tapi jika durhaka kepada kedua orang tuanya, maka demi Allah anak tersebut tidak diterima segala amal-amal ibadah Ramadan. Maka selesai lebaran nanti, kalau masih hidup orang tua datang kita, jangan kita dendam. Dek napa sekolah kak Ustaz, dari kecil dia tidak urus saya, tidak pernah dibiayai saya, kakekku jika saya besarkan kak, dia kurang ajar sama saya selama ini ya Ustaz. Jangankan anda, Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya namanya Azar, nyembah berhala, tapi ketika mau ribut sama bapaknya, ditegur sama Allah, Ibrahim, mari gerak kau, sadar kau, itu bapakmu Ibrahim. Ibrahim berkata, dia nyembah berhala ya Allah, bagaimanapun dia bapakmu, jangan kau durhaka, kau yang keluar dari desamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adik-adik sekalian yang masih hidup orang tua, pulang nanti jabat tangan, cium tangannya, kalau perlu berlutut kau di depan orang tuamu, cium kakinya. Tapi sayang, seribu sayang anak muda, coba lihat nanti. Nah buka songkoknya, nah buka gamisnya, ambil motor. Pergi mana? Pergi sungai. Ada dosamu di sungai dong. Kau datang sama orang tuamu, cium tangannya, cium kakinya. Ibu-ibu datang sama ibu bapaknya, minta maaf sama orang tuanya, bawakan makanan kesenangannya. Biasakan jadi tradisi kita waktu kecil. Tidak bisa kita sentuh itu makanan sebelum orang tua kita makan. Masih ingat saya waktu kecil, meskipun kita capek pulang sekolah, lapar di siang hari, mau makan, apa kata ibu tae? Aja yolo muandrena, dek pada mandrian bumu, madosa kau, so dosa kau kalau sisa kau kasih orang tuamu. Nah sekarang anak-anak di rumah, belum pulang bapaknya di kantor, dia lebih dulu pulang sekolah. Nah ciambu mana nih pak? Tulang-tulangnya saja ada simpangan bapaknya. Pantas setengah mati kau kuliah, setengah mati kau cari kerja, S2 sampai kau tinggi titelmu, susah kau cari kerja. Kenapa? Kau durhaka kepada kedua orang tuamu. Ridallah fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Saudaraku, bapak ibu, saudara-saudara sekalian, berapa banyak orang yang ingin beraidil fitri, berapa banyak manusia yang ingin mencium tangan bapaknya. Saya termasuk salah satu di antaranya. Rasanya ingin sekali saya ingin berlutut di depan orang tua saya, mencium tangan ibu bapak saya, membasuh kaki bapak saya, tapi Allah takdirkan bapak saya sudah jadi arwah. Kenapa kita yang masih hidup orang tua tak? Kenapa kita yang masih ada orang tua kita di tengah-tengah kita tidak muliakan? Sayangnya, sayang seribu sayang, kita hormat sama bupati, kita hormat sama kepala dinasta, tapi kita kurang ngajar sama orang tua. Bagaimana Allah mau ridai dan mau terima amal ibadah? Maka para pegawai ASN, sebelum datang ke rumahnya Pak Bupati, suruh pergi cari muka ke rumahnya kepala dinasmu, orang tuamu dulu kau datangi. Ini pergi langsung dan lupa orang tuanya, langsung dipi kepala dinasnya, nah cium tangannya, baru-barusan ini tanda tangan korupsi itu. Bagaimana hidupmu mau berkah? Pakai lebih sama tuamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Satu kali Nabi lagi tawaf keliling Ka'bah. Di depan Nabi ada anak muda, terkelupas pundaknya, merah seperti sudah disiram air panas. Nabi penasaran, dia ikuti terus anak muda itu tawaf. Selesai tawaf, datanglah Nabi kepada anak muda ini. Wahai anak muda, kenapa itu belakangmu nak? Ya Rasulullah, saya ini orang Madinah. Baru saja ibuku meninggal, kasihan sakit.
sebelum ibuku meninggal, beliau ingin sekali menunaikan ibadah haji. Saya orang miskin, tidak ada ontaku, tidak ada budak yang bisa saya bayar yang untuk memikul ibuku pergi dari Madinah ke Mekah. Maka karena orang tuaku sudah sakit dan sangat berhajat menunaikan ibadah haji, ku gendong mikas yang itu, udenge indokku. Takkan didenge Pak, udenge indokku mapamula Madinah letu Mekah, kurang lebih 500 km. Bukan seperti Makassar ke Palopo. Makassar ke Palopo masih bisa singgah, ada sungai, ada daun, ada tumbuhan yang bisa kita bernaung. Madinah Mekah padang pasir yang sangat panas, tidak ada tempat bernaung. Dia pikul ibunya kurang lebih 500 km. Nanti dia lepaskan ibunya ketika makan, minum dan sholat 5 waktu. Selebihnya berada di belakang saya ya Rasul. Makanya kasihan ini terkelupas pundakku. Lalu anak muda ini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kira-kira ini kebaikanku sudah seimbang, sudah membalas kebaikan ibuku kepadaku, kira-kira apa ada nih kira-kira? Nabi lalu bersabda, anak muda, alhamdulillah kau sudah termasuk anak yang soleh, tapi demi Allah kau belum bisa membalas kebaikan ibu. Bagi mereka yang pernah mendurhakai orang tuanya, lihat penderitaan ibu, lihat penderitaan bapak. Kadangkala dia gadaikan sawahnya, bukan cuma dia gadai, dia jualkan sawahnya. Ubaluka ko galukuna, ye galunam boku. Ini sawahnya bapakku, peninggalannya bapakku. Saya sangat menghormati bapakku. Supaya kau jadi polisi, biar mina saya jualkan kau ini nah. Pakai ini sawahnya nenekmu untuk kau pergi sekolah. Tolong di belakang jangan mengganggu main. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara sekalian, kadangkala kita pergi cari-cari muka, setengah mati kita mencari cium tangan kiri kanan sama orang, tapi kita tidak menghormati orang tua kita. Na'udzubillah min dzalik. Tidak ada gunanya kebaikan yang kau dapat di dunia. Kadangkala saya ditanya, kenapa banyak manusia, Ustaz, kenapa banyak manusia bagus sekolahnya, tinggi pangkatnya, tapi kok hidupnya susah, anaknya nakal, rumah tangganya berantakan, lakena macandring, bedena selingkuh. Kenapa bisa begini Ustaz? Salah satu sebabnya ridha Allah dalam rumah tanggamu sudah dicabut. Kok bisa Allah cabut ridhanya padahal dia banyak uangnya? Karena kau durhaka sama orang tua. Masih ingat kita waktu kecil Pak, jangankan bicara kasar sama orang tua, ipole wajo-wajona tomatoe Pak Pimali. Begitu kita muliakannya orang tua kita. Makanya kita dulu sekolah tidak tinggi-tinggi, kecerdasan pas-pasan, tapi hidup kita bisa bahagia. Kenapa? Karena kita memuliakan orang tua. Sekarang anak kita sopan sama cowoknya, kurang ajar sama bapaknya. Coba lihat nanti Pak, kalau pulang dia, nah cium tangannya bapaknya. Kira-kira itu anak tak kalau jam tangan, nah cium tangannya orang tuanya. Nggak nak cium Pak, nak seleding ji. Itu kan kalau saya cium tangannya orang tua aku itu saya begini. Anak-anak sekarang dia tabe Pak, kepala anak cium tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi. Birrul walidain, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Sebaliknya, mereka yang kurang ajar, durhaka sama orang tuanya, maka tidak diterima amal ibadah Ramadannya. Yang kedua, malaikat Jibril lagi berdoa, ya Allah, janganlah engkau terima amal ibadah Ramadannya istri yang kurang ajar sama suaminya. Nah, itu ibu-ibu di belakang. Meskipun puasanya 30 hari lengkap, tarawihnya tidak putus, witirnya tidak pernah lepas, tadarusnya 3 kali hatam, tapi tidak taat sama suaminya, demi Allah, ibadah puasa Ramadan dan segalanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu pulang ki nanti, milo dampak ki kolak kita, minta maaf ki sama suamita. Suatu kali ada tetangga pada zaman Rasulullah, seorang manusia bertetangga datang kepada ibunya. Tetangganya ini sakit ibunya, dia datang kepada tetangganya ini, bu, pikir dia imam mata sakit. Apa Nabi bilang tetangganya? Mohon maaf, suamiku pergi perang, saya dilarang keluar sebelum pulang suami saya. Pulang pemanggilnya. Sakaratil maut datang lagi. Bu, pergi kilia imam mata. Madan dikasih sedikit lagi menghadap sakaratil maut. Apa kata anak ini? Mohon maaf, suami saya belum pulang. Meninggal bapak ibunya, datang lagi. Bu,
terakhir pikir lima mata, apa dia bilang? Mohon maaf, saya mau sekali ke sana, tapi ibu suamiku belum pulang medan perang. Akhirnya dimakamkan, tidak dihadiri anaknya. Selesai pemakaman, datanglah yang panggil ini melapor kepada Nabi. Ya Rasulullah, tetanggaku keterlaluan, mulai dari sakit, sakaratil maut, sampai dimakamkan ibunya. 3 kali saya datang memanggilnya, dia tidak datang melihat ibunya. Kata Nabi, keterlaluan betul itu orang. Kok bisa begitu? Ya Rasulullah, katanya suaminya pergi medan perang dan suaminya berpesan, jangan tinggalkan rumah sebelum saya pulang. Maka dia tidak datang ke lihat orang tuanya karena suaminya belum pulang. Mendengar ini, apakah Nabi marah? Subhanallah, Nabi mengucapkan, Alhamdulillah, diampuni dosa ibu yang dibukamkan, diampuni dosa ibu yang dikuburkan, karena punya anak istri yang taat terhadap perintah suaminya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira masih ada istri seperti ini, Pak? Hah? Bapak yang ketawa barangkali istrinya dikena di rumah. Ibu-ibu, baiklah kepada suami. Kenapa mesti demikian? Karena ibu harus tahu bahwa dosa seorang istri itu akan dipikul oleh suaminya di akhirat kelak. Makanya istri tidak boleh keluar rumah. Haram hukumnya keluar rumah tanpa izin suami. Kenapa? Karena suami yang akan tanggung kalian sepanjang jalannya. Kalau suaminya tukang zina, suaminya penipu, suaminya koruptor, suaminya pemabuk, suaminya konsumsi narkoba, bahkan suaminya pengedar narkoba, tapi istrinya baik agamanya, istrinya baik sholatnya, istrinya bagus agamanya, suaminya masuk neraka, istrinya tetap masuk surga di akhirat kelak. Suami tidak menanggung, istri tidak menanggung dosa suaminya. Sebaliknya, istrinya tukang gosip, istrinya tidak pakai jilbab, istrinya tidak sholat, Ramadan tidak puasa, suaminya penghafal Quran, suaminya imam, suaminya penceramah, suaminya baik agamanya, tapi istrinya durhaka kepada Allah. Maka demi Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara. Sebelum istrinya masuk neraka, suaminya dulu di depannya. Maka ibu-ibu, jangan keluar kasihan kalau tidak naisinkan ke suami kita. Dosa. Kenapa? Karena langkah-langkah kaki ibu ditanggung oleh suami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu-ibu mau tidak dirindukan oleh surga? Kira-kira kalau saya tanya ibu-ibu yang kepanasan di belakang, mau tidak dirindukan surga? Pasti jawabannya mau. Kata ibu saya, nak, ajak mona surga, na purunu mo kayolo ambokmu senang, nak. Jangankan dirindukan surga, dirindukan saja bapakmu, nak, saya sudah senang. Apalagi kalau dirindukan surga. Bagaimana agar ibu dirindukan oleh surga? Syaratnya hanya 4 saja. Lebih susah syaratnya jadi caleg. 4 saja syaratnya. Apa itu kalau mau dirindukan oleh surga? Kata Nabi, 1, aqimis salat, dirikan kau solat. 3, 2, wasiyamu Ramadan, berpuasalah kalian di bulan suci Ramadan. Yang ketiga, tutup dan jaga harga dirimu. Yang keempat, taati perintah suamimu. Apabila keempat hal ini dilakukan oleh ibu, dia sholat, dia puasa, dia jaga harga dirinya, dia tutup auratnya, dia patuhi perintah suaminya, kata Nabi, ada 7 pintu surga di akhirat. Tadkhulul jannati bisalam. Silahkan ibu pilih mana pintu surga ibu mau masuki. Tapi sayang, 1000 sayang, ibu-ibu sekarang suaminya dijadikan tahanan kota. Baru 1 jam keluar menelpon itu, di mana kok Pak? Di mana kok? Ada di kantor. Cepat kok pulang. Ya kon disu kok. Dan bila suaminya ada aja di kantor ini, dalam foto bedek baru kirim. Bagaimana suamimu mau tenang di rumah? Pulang lagi menenak-nenak bawa zamanna. Di kantor kita dimarah-marahi sama pimpinan, di jalan macet, sampai di rumah dimarah-marahi lagi sama istri. Bagaimana hidupnya suami mau tenang? Maka istri yang baik, pergi suamimu, doakan agar dia terhindar dari dosa. Pergi suamimu, kau tinggal sholat duha di belakang rumahmu. Kemudian kau selesai kau sholat duha, kau doakan juga suamimu supaya murah rezekinya. Setelah itu telepon kau suamimu dengan kasih sayang. Deng, jangan menghalalkan segala cara. Baru saja saya doakan ki dalam sholat duaku, Allah lindungi ka, Allah lindungi ki, Allah murahkan rezeki kita.
Itu suami kodong kalau dapat SMS begitu, nak kasih keliak di semua satu kantornya. Lihat kau ini. Jangki lagi berkata ibu wita topi na wita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ketiga yang didoakan oleh malaikat, ya Allah, janganlah engkau terima amal ibadah Ramadannya muslim yang tidak mau memaafkan sesamanya muslim. Alhamdulillah, dosa kepada Allah sama Ramadan Pak habis. Dosa kepada Allah selama kita baik puasa tak habis. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, puasa saja. Dengan puasa Allah ampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Itu baru puasa, belum tarawih, belum witir, belum tadarus, belum tahajud, belum itikaf. Baru puasa, Nabi sudah memberikan informasi, diampuni dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Maka itulah sebabnya tanggal 1 Syawal kita hadiri hari raya dengan Aidil Fitri. Apa itu Aidil Fitri? Kembali menjadi suci. Dosa kita habis, tapi dengan catatan dosa yang bagaimana? Dosa kepada Allah. Sementara dosa kepada tetangga, dosa kepada teman kerja, dosa kepada yang teman kerja kita belum diampuni sebelum meminta maaf sampai bersangkutan. Maka selesai ke lebaran ini, jangan lagi bilang, nah saya cocok, saya kakak, saya kaya, masa saya minta maaf? Ketika ada dalam hati tak begitu, berarti bapak masih bercokol di hatinya. Setan. Jangan lagi bilang, saya yang cocok, saya yang kakak, saya bos, saya kepala dinas, saya bupati, saya puang, saya opu. Setan itu kalau bapak bicara begitu. Maka datang minta maaf. Saya sudah minta maaf Ustaz, dia tidak maafkan saya. Bukan urusan tak, yang penting kita minta maaf. Cuma caranya kalau minta maaf bukan melalui WhatsApp. Sekarang saya WhatsAppku baku tumpuk-tumpuk mami, tidak bisa dibaca. Gambar, ada tomik video, nah kasih ibu juga istrinya, macam-macam. Bukan itu dalam Islam. Dalam Islam kalau kau mau minta maaf, datangi orang. Datang, caranya kalau minta maaf, satu, jabat tangannya. Jabat tangan kok. Bagaimana kalau perempuan? Kalau Imam Syafi'i tidak boleh, Imam Ahmad selama kau tidak nafsu silakan. Maka bapak-bapak saya anjurkan, kalau sama gadis jangan menjabat tangan Pak. Saya kalau sama mahasiswiku yang cantik-cantik saya tidak mau. Saya begini saja. Kenapa? Masa Ustadz nafsu sama mahasiswi? Saya manusia biasa. Jabat tangan. Kalau ibu-ibu ya saya jabat tangan. Tidak mungkin lah saya nafsu sama ibu-ibu. Tidak tahu kalau dia nafsu sama saya. Jabat tangannya. Dua, pandang matanya. Ada biasa orang jabat tangan dan lihat kipat. Jabat tangan sambil cerita. Itu bukan begitu, tidak memuliakan. Jabat tangannya, pandang matanya, tiga senyum, caberuko. Yang keempat, salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan yang kelima yang paling penting, sebut judulnya dosamu. Mohon maaf Pak. Kenapa? Dulu kita suruh Kak bikin baleho 10, 2 jiku bikin. Langsung bilang pantas di beta. Ternyata kau biang keroknya. Baiklah saya maafkan kau, kasih kembali uangku yang 8. Itu baru cocok Pak. Selama bapak tidak sebut, tidak bakal itu diampuni dosanya. Bapak-bapak juga nanti minta maaf sama istrinya, sebut memang nih. Ibu-ibu kalau dampang kita bilang memang maki apa itu judulnya Pak. Kok tiba-tiba aku minta maaf. Nah bilang jam aku nanti majalah kau lagi. Kalau bapak pikir majalah ini tak aja, rahasiakan saja. Kalau mudaratnya lebih besar. Tapi kalau berkaitan dengan barang, bapak pernah mengambil kantor bupati kursi, bapak pernah mengambil kertas 2 rim di kantor, kasih kembali, barulah sah permohonan maafnya. Maka hari ini mari kita memaafkan. Persatuan harus kita utamakan. Selesai ini pilpres, tidak ada lagi 01, 02. Yang ada sekarang 01 tambah 02 menjadi 03, persatuan Indonesia. Suatu kali Rasulullah menjelaskan, "Atadruna manil muflis?" Saudara-saudara sekalian, tahu enggak kau siapa yang bangkrut nanti di akhirat? Yang tidak puasa ya Rasul. Nabi bilang dia puasa. Yang tidak sholat ya Rasul, dia sholat. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia bayar zakat bahkan sedekah. Yang tidak haji padahal mampu, dia sudah haji.
Kalau begitu siapa ya Rasul? Nabi menjelaskan, jarusu wa khati'ur rakim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan persaudaraan. Kenapa Nabi? Sahabat bertanya, kok bisa bangkrut? Dia sholat, dia puasa, dia berzakat, dia haji, kok bisa bangkrut ya Rasul? Nabi menjelaskan, betul, hubungannya kepada Allah baik, tapi hubungannya kepada tetangganya hancur. Ketika datang tetangganya nanti di akhirat, dia setor pahalanya, ini orang yang baik agamanya kepada Allah. Ya Allah, ini sholatku. Datang tetangganya, tunggu dulu, pernahkah bertetangga di Masamba? Nah, serobot tanahku 1 meter, sehingga saya tidak punya got. Setiap hujan pasti banjir di rumahku gara-gara itu. Saya minta keadilan ya Allah. Allah berfirman, ya sudah, ambil sholatnya 30 tahun. Habis sholatnya 30 tahun. Dia setor lagi puasanya. Ya Allah, ini puasaku 30 tahun. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu. Pernah tong itu pelihara ayam. Oh, bateku nasi situ ayamnya. Tidak pernah nak urus ayamnya. Ada tong itu pohon mangganya, selalu masuk di tetangga. Itu sampah-sampahnya nak kasih kotor rumahku, tidak pernah nak kasih buahnya. Saya minta keadilan. Allah bilang, ya sudah, ambil itu puasanya 30 tahun. Dia setor lagi zakatnya. Ini zakatku ya Allah. Datang lagi tetangganya, pernah tahu nggak fitnah itu? Nah sebarkan hoax, sama-sama caleg. Gara-gara fitnahnya saya tidak dipilih. Saya minta keadilan. Allah berfirman, ambil hajinya. Habis amalnya, masih ada yang datang. Ya Allah, saya juga pernah difitnah. Katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku, karena suamiku keriting rambutnya. Gara-gara fitnahnya saya tinggalkan itu kampung. Nah, tuduhkan juga itu mobilku, mobil korupsi. Nah, bilang bagaimana kau bisa beli mobil? Nah, kau pegawai honor di pemerintah. Bagaimana caranya? Dia tidak tahu memang saya pegawai honor, tapi ada yang pangku kujual di kampung 2 hektar, saya bisa beli mobil. Gara-gara fitnahnya, saya tidak diangkat-angkat jadi pegawai, tetap tidak pegawai. Sebelum pegawai namanya PTT, pegawai tidak tetap, kemudian tetap tidak pegawai. Lalu Allah berfirman, ini orang banyak amalnya. Dia bilang, pekko ni caranya puang, bagaimana lagi caranya Tuhan? Nah, habis mi amalku. Allah berfirman, supaya adil, ambil dosanya itu orang yang pernah kau sakiti. Habis puasanya, habis sholatnya, habis zakatnya, habis hajinya, masih datang orang bawa dosa. Datang lagi orang bawa dosa. Datang lagi orang bawa dosa. Ini yang disebut bangkrut. Habis amal-amalnya, sementara dosanya orang masuk. Maka sebelum itu terjadi, hari raya ini datang kita. Saya malu ke rumahnya Ustaz, tunggui di masjid. Kalau kita tahu dia rajin berjamaah, duduk di sampingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Begitu dia salam ke kiri, kita ke kanan, senyum kita. Tidak mungkin langsung dorong mukamu. Selama hari raya, mohon maaf saya hilang. Coba, saya sudah minta maaf Ustaz, dia tidak maafkan saya. Maka selesai kau minta maaf, berdoa kau kepada Allah. Ya Allah, saya sudah lakukan kewajibanku, saya sudah laksanakan perintahmu, saya sudah minta maaf kepada dia. Dia tidak maafkan saya Allah. Wakili saya di padang mahsyar kelak, wakili saya menghadapi dia di hari pengadilan kelak. Maka lepas kewajiban kita. Maka nanti ketika dia dipanggil, dah saat sini kau. Berapa kali kau tidak sholat? Berapa kali kau puasa? Tidak puasa? Berapa kali kau nipu? Berapa kali kau maksiat? Kau ampuni dosamu. Kenapa itu tetanggamu yang satu saja dosanya kau tidak maafkan 30 tahun? Maka Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selesai Idul Fitri ini, siap dampak-dampak kita. Lupakan itu pemilu, selesai nih. Yang mau jadi presiden biar Tommy dia presiden. Dia nipu kita mau dapat tong itu. Kalau kau menang karena kau tipu rakyat, kau dapat juga. Tidak mungkin Allah biarkan penipu. Tidak mungkin. Begitu keyakinan kita orang beriman. Sudah, jangan makin bertengkar lagi. Lebih baik kita akur kembali. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Anak yang durhaka kepada orang tuanya, istri yang durhaka kepada suaminya. Ada yang tanya, Ustaz, itu tadi yang kedua, istri yang durhaka kepada suami. Bagaimana yang suami durhaka sama istri? Tidak ada dalam hadis. Kita tahu yang cari. Tapi
Tapi maknanya begitu juga sebenarnya. Suami yang kurang ajar sama istrinya, mendurhakai istrinya, mengkhianati istrinya, demi Allah juga tidak akan diterima amal ibadah Ramadannya. Maka minta maaflah kepada istri, Pak. Tidak ada orang yang menyayangi kita seperti sayangnya istri kepada kita. Dia tinggalkan kampungnya dari Pindrang, dia tinggalkan kampungnya dari Jawa. Untuk apa? Ikut cari nafkah karena taat sama suaminya di Masamba. Ternyata setelah sampai di Masamba, bapak khianati istri. Bagaimana Allah mau terima amal kebaikanmu? Dan yang ketiga, orang yang tidak mau memaafkan sesamanya muslim, didoakan oleh malaikat Jibril, tidak diterima amal ibadahnya dan diaminkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Momentum Idul Fitri ini, mari kita saling maaf memaafkan, lupakan kesalahan orang supaya Allah pun memaafkan kita di akhirat kelak. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Barakallahu li wa lakum wa izza'il mu'minin, innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa kadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirat, wa afiatan fil jasadi, wa siyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, kami sadar ya Allah, begitu banyak nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Tiap harinya Engkau menutupi aib dan kebusukan kami. Tiap harinya kami pun menaikkan aib-aib kami. Tak henti-hentinya kami menaikkan kebusukan kami kepadamu. Oleh demikian ya Allah, jangan Engkau tutup pintu rahmat-Mu, jangan Engkau tutup pintu ampunan-Mu, karena kami juga hamba-Mu yang punya hak untuk bertaubat kepadamu, yang punya hak untuk mohon ampun kepadamu. Karenanya dengarkan dan kabulkan doa kami. Ya Allah, ampuni kami sekiranya ada di antara kami anak yang pernah mempermalukan orang tuanya, anak yang pernah mengecewakan orang tuanya, anak yang pernah meneteskan air mata orang tuanya dan tidak sempat mohon ampun. Ampunilah kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, tidak sempat mohon ampun kepada orang tuanya karena orang tuanya telah berada di alam kubur ya Allah. Ampuni kesalahan kami ya Allah. Ampuni kami sekiranya ada yang pernah kami ya, ada di antara kami yang pernah meneteskan air mata orang tuanya, menghina orang tuanya dan tidak sempat mohon ampun, tidak melihat orang tuanya dan tidak orang tuanya pun tidak melihatnya bertobat karena orang tuanya telah berada di alam kubur ya Allah. Ampuni kesalahan kami, ampuni kehilapan kami. Jangan Engkau hukum orang tua kami atas dosa yang kami lakukan. Jangan Engkau azab orang tua kami di kuburnya atas maksiat yang kami lakukan. Ampuni kesalahan kami, ampuni kehilapan kami ya Allah. Ampuni orang tua kami, ampuni orang tua kami, terima amal ibadahnya, lipat gandakan segala kebaikannya dan lapangkan alam kuburnya. Ya Allah ya Rabbal Karim, ampuni kami sekiranya ada di antara kami anak yang pernah melukai hati orang tuanya, anak yang pernah mengecewakan orang tuanya, anak yang pernah meneteskan air mata orang tuanya. Ampuni kesalahan kami, ampuni kebodohan kami, dan yang lebih penting ya Allah, berikan kami umur yang panjang, berikan kami waktu yang cukup untuk membalas segala kebaikan orang tua kami. Jangan Engkau panggil orang tua kami menghadap kepadamu, jangan Engkau cabut roh kami ya Allah sebelum kami membahagiakan orang tua kami, sebelum kami membahagiakan sisa hidup orang tua kami, sebelum kami membalas segala kebaikan orang tua kami. Ya Allah, Engkau Zat yang Maha Kaya, tambahkan rezeki kami, tambahkan pendapatan kami ya Allah, agar kami bisa umroh bersama orang tua kami, agar kami bisa berziarah ke makam Rasulullah bersama orang tua kami, agar kami bisa menghajikan orang tua kami ya Allah. Tidak ada yang mustahil di sisimu ya Allah, maka kabulkan dan wujudkan cita-cita kami. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ampuni anak-anak kami, ampuni dosa dan kehilapan anak-anak kami ya Allah. Jika ada di antara kami anak yang pernah menyakiti kami ya Allah, kami memohon kepadamu, ampuni anak-anak kami. Jangan Engkau biarkan anak kami larut dalam maksiat dan dosa. Bimbing anak kami ya Allah, anak kami harapan kami ya Allah, anak kami masa depan kami ya Allah. Maka berikan hidayah kepada anak kami ya Allah. Ya Rabbi ya Karim, Engkau yang Maha mengampuni. Ampuni istri-istri kami yang mendurhakai kami ya Allah. Ampuni suami-suami kami yang telah mengkhianati kami ya Allah. Kami memaafkan istri kami pun memaafkan suami kami ya Allah.
Ya Allah, kami hanya bisa berdoa dan memohon. Di tangan-Mu jualah yang mengabulkan doa kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam misrun billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali